warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azahra. Saya dari S1 Perbankan Syariah, kelas SPSIC 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai entrepreneurship dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Quraish, dan juga zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi, Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Quran Surat Al-Quraish. Baiklah, selanjutnya ada tafsir Al-Muyassar, Quran Surat Al-Quraish ayat 1 dan 2. Takjublah kalian itu terhadap persatuan dari bangsa Quraisy, ketentraman dan terus berlanjutnya kebaikan untuk mereka, dan juga keteraturan perjalanan mereka di musim dingin menuju Yaman dan di musim panas menuju Syam. Dan juga takjublah terhadap kemudahan perjalanan itu untuk mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Kemudian tafsir Al-Muyassar, Quran Surat Al-Quraish ayat 3, seharusnya mereka bersyukur dan menyembah Rob, pemilik atau penguasa Baitullah atau Ka'bah ini yang mereka muliakan, dan seharusnya mereka mentauhidkannya dan memurnikan ibadah untuknya. Kemudian tafsir Al-Muyassar, Quran Surat Al-Quraish ayat 4, dialah Allah yang memberikan makan mereka saat kelaparan yang sangat dan memberikan perasaan aman kepada mereka dari perasaan kecemasan dan ketakutan yang sangat. Baiklah, selanjutnya itu ada beberapa kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Quraish ini. Yang pertama itu, Allah itu telah memberikan banyak sekali nikmat kepada penduduk Quraisy, maka dari itu wajib bagi mereka itu untuk menyembah Allah. Kemudian, mereka melakukan perjalanan, perdagangan di musim dingin ke negara Syam dan Yaman, pada musim panas itu ke kota Thaif, Mekah, dan Asyir. Nah, di dalam perjalanan perdagangan mereka itu, mereka mendapat jaminan keamanan dari para penguasa negara yang mereka singgahi tersebut. Allah telah menganugerahi keutamaan kepada suku Quraisy itu dengan menyebutkan success story mereka dalam hal perniagaan itu di dalam Al-Quran. Nah, kemudian dari success story suku Quraisy inilah dapat kita gali lagi bagaimana strategi mereka itu dalam menjalankan bisnis, yang kemudian dapat kita terapkan atau sebagai langkah untuk kita menjadi seorang entrepreneur yang baik untuk menjalankan bisnis. Kemudian diperoleh gambaran tentang kegigihan dan ketekunan suku Quraisy ini dalam menjalankan bisnisnya. Nah, dari kedua hal inilah yang menjadi kunci dari kesuksesan suku Quraisy itu dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kesuksesan mereka itu tidak mereka dapatkan secara instan, namun dipenuhi proses yang sangat panjang dan juga banyak rintangan. Dengan membiasakan latihan, serta didikan, dan juga tradisi turun-menurun. Nah, ini diambil dari kata li'ilaf yang artinya kebiasaan. Selanjutnya, suku Quraisy ini makan dari jerih payah tangan mereka sendiri. Nah, jerih payah mereka itu dapat dilihat dari usaha dan kerja keras mereka dalam melakukan ekspansi perdagangan dengan mengarungi padang pasir yang sangat panas dan juga banyak resiko ke negara Yaman dan Syam. Nah, sifat berusaha dan kerja keras inilah yang seharusnya terdapat dalam diri seorang entrepreneur. Kemudian, bagi suku Quraisy, nama Quraisy itu tidak lain adalah sebuah brand. Brand ini diperkuat lagi oleh kedudukan yang diterima oleh suku Quraisy di kalangan orang Arab. Nah, labeling yang diberikan oleh orang Arab kepada suku Quraisy ini dalam dunia marketing itu disebut dengan master brand. Master brand ini adalah pikiran masyarakat pertama kali ketika si pemilik brand itu disebutkan.
Kemudian, keberanian untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, seperti yang dilakukan oleh suku Quraisy melakukan ekspansi perdagangan bisnis ke negara Yaman dan Syam. Nah, dengan demikian pasar yang dihasilkan dari produk itu tidak hanya dalam lingkup domestik saja, namun sudah mendunia atau sudah ke luar negeri. Nah, dengan jiwa entrepreneurship yang tinggi, maka globalisasi dan perdagangan bebas itu bukanlah sebuah hal yang menakutkan lagi, melainkan menjadi sebuah peluang untuk memperluas pasar. Kemudian terdapat gambaran suku Quraisy ini melakukan segmentasi pasar berdasarkan iklim dari wilayah tersebut. Nah, dalam dunia marketing ini tuh disebut dengan segmentasi geografis. Nah, segmentasi geografis ini merupakan suatu hal yang sangat bagus dalam dunia bisnis untuk menentukan pasar yang tepat. Kemudian dalam Quran Surat Al-Quraish ini Allah itu mengajarkan bahwa harus adanya balance antara ibadah dan juga bisnis. Nah, seorang entrepreneur muslim itu tidak diperbolehkan atau dilarang untuk lalai dalam menjalankan ibadahnya karena bisnis. Sebaliknya, malah bisnis itu harusnya menunjang atau menjadi pendukung bagi seorang entrepreneur muslim itu untuk menjalankan ibadahnya. Kemudian, keberanian untuk mengambil risiko atau risk taking. Nah, bagi seorang entrepreneur, risk taking ini adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, ini tuh terkandung jelas di dalam lafaz wa amanahum min khauf. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa risiko sebesar apapun tidak mampu membahayakan manusia kecuali atas kehendak dari Allah. Nah, maka dari itu seorang entrepreneur itu harus mampu menggali risiko yang dapat terjadi ataupun juga dapat mengelola risiko-risiko tersebut dengan baik. Pada Quran Surat Al-Quraish ini, 2 ayat pertama itu menjelaskan bagaimana usaha yang dilakukan suku Quraisy itu dalam mencapai kesuksesan dalam bisnis mereka. Kemudian, 2 ayat terakhir itu menjelaskan tentang konsep hakikat yang merupakan landasan tawakal. Nah, tawakal ini harus diiringi juga dengan usaha dan kerja keras, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah strategi bisnis yang terdapat dalam Quran Surat Al-Quraish yang kemudian dapat diaplikasikan lagi oleh seorang entrepreneur itu untuk mencapai kesuksesan dalam bisnisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kemudian, tafsir dari Quran Surat At-Taubah ayat 103, tafsir Al-Muyassar. Ambillah, wahai Rasul, dari harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan mereka dari noda-noda maksiat dan dosa dan mengembangkan kebaikan dari noda-noda maksiat dan dosa itu. Kemudian panjatkanlah doa kepada mereka setelah kamu ambil zakat dari mereka, karena sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar doamu dan juga Allah Maha Mengetahui apa amal perbuatan dan niat mereka. Kemudian ada pula kandungan dari Quran Surat At-Taubah ayat 103 ini adalah yang pertama itu perintah Allah untuk membayar zakat, karena zakat itu banyak sekali hikmahnya baik zohir maupun batin bagi harta seorang insan maupun diri seorang insan. Kemudian yang kedua itu adalah zakat itu berfungsi untuk menyucikan harta mereka. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau orang yang membutuhkan dengan kadar tertentu dan dengan syarat dan rukunnya. Yang pertama, zakat itu berarti at-tahuru, membersihkan dan mensucikan. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan untuk dipuji manusia, maka Allah akan membersihkan dan mensucikan hartanya maupun jiwanya. Kemudian yang kedua, zakat itu bermakna al-barokatu atau berkah. Nah, orang yang selalu membayar zakat itu, maka hartanya itu akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keberkahan ini tuh dapat berupa keberkahan hidup, karena harta tadi sudah dibersihkan atau disucikan dari kotoran karena sudah membayar zakat. Kemudian ada macam-macam dari zakat.
Yang pertama itu ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim. Disebut zakat fitrah karena bertujuan untuk menyucikan diri orang yang berpuasa itu dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kemudian yang kedua itu zakat mal. Disebut mal karena yang pertama itu dapat disimpan dan dimiliki, kemudian yang kedua itu dapat diambil manfaatnya. Contohnya itu seperti mobil, emas, perak, rumah, uang, dan lain-lain. Baiklah, perintah Allah pada permulaan ayat ini itu ditujukan kepada Rasul. Nah, Rasulullah sebagai pemimpin itu diperintahkan untuk mengambil sedekah atau harta dari para kaum muslimin, karena sedekah atau zakat ini akan menjadi bukti kebenaran dari taubat mereka. Kemudian zakat ini juga akan membersihkan diri para kaum muslimin itu untuk menghindari dari sifat-sifat jelek yang dikarenakan harta benda seperti sifat kikir, seperti sifat sombong, tamak, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari zakat ini adalah pensucian jiwa dari sifat kikir, kemudian adalah pengobatan hati agar kita itu selalu berinfak atau selalu memberi sesama manusia atau sesama muslim. Kemudian dengan kata lain, tujuan dari zakat ini adalah pendidikan untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia itu, kemudian untuk menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.